Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan laptop Ceromebook dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung, Nur Cahyo Jungkung Madyo mengatakan, penetapan tersangka itu usai pihaknya mendapatkan bukti yang cukup terkait keterlibatan Nadiem dalam perkara korupsi pengadaan laptop. Pada hari ini telah menetapkan satu orang tersangka dengan inisial 6 selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi periode 2019 hingga 2024, ucap Nur Cahyo dalam jumpa pers di Gedung Kejagung RI, Kamis, 4 September 2025. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Nadiem pun langsung dilakukan penahanan di rumah tahanan selama 20 hari ke depan. Atas perbuatannya itu Nadiem pun disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 Jo pasal 3 Jo 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Alhasil kini telah ada 5 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Ceromebook tersebut. 1. Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, periode 2019 hingga 2024. 2. Juristan, mantan staf khusus Mendikbudristek era Nadiem Makarim. 3. Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek. 4. Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar, SD, Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. 5. Mulat Syah, Direktur Sekolah Menengah Pertama, SMP, sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran, KPA, Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Sebelumnya, penyidik Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan ex-Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan laptop berbasis sistem operasi Ceromebook pada Kamis, 4 September 2025. Satu orang tersangka dengan inisial 6 selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Republik Indonesia, ujar Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna. Sementara itu, Direktur Penyidikan, Dirdik, Jampitsus Kejagung, Nur Cahyo Jungkung Madyo mengatakan Nadiem ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan alat bukti. Tak hanya itu, penyidik juga telah memeriksa berbagai saksi termasuk saksi ahli. Terkait program digitalisasi tahun 2019 hingga 2022 dapat kami sampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti keterangan saksi petunjuk dan surat dan alat bukti yang diterima penyidik tim penyidik pada Jampitsus pada hari ini menetapkan satu tersangka dengan inisial 6 selaku Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Periode tahun 2019 hingga 2024, ujarnya. Sebelumnya Nadiem tiba di Gedung Bundar Kejagung sekira pukul 9 WIB dengan didampingi tim kuasa hukumnya termasuk Hotman Paris Hutapea. Ketika tiba di Kejagung, Nadiem terlihat mengenakan kemeja panjang warna hijau tua, celana panjang hitam, dan menenteng sebuah tas berwarna hitam. Saat tiba, Nadiem tampak irit bicara ketika ditanya soal pemeriksaannya hari ini. Ia hanya tersenyum dan mengatakan bahwa dirinya memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan kesaksian. "Ya dipanggil kesaksian, terima kasih ya," ujar Nadiem. Setelah itu ia bersama tim kuasa hukumnya langsung masuk ke dalam gedung dan melakukan registrasi di meja resepsionis. Adapun dalam kasus ini Nadiem terhitung sudah 3 kali dipanggil oleh penyidik Kejagung dalam kasus korupsi pengadaan laptop Ceromebook yang juga menjerat mantan staf khususnya yakni Juristan. Sebelumnya Nadiem sudah diperiksa Kejagung pada 23 Juni 2025 dan 15 Juli 2025 lalu.